Mas Ahong. Mas Ahong, namanya Ahong bener. Dia bisa membantu saya dalam penginputan KTA ya, yang nggak bisa. Itu benar. Jadi apabila nanti ada tahap kedua pembuatan KTA, ini tahap yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang tahap pertama sudah pernah mengisi link tapi tidak lengkap, ada yang tanggal lahirnya Orono, ada yang fotonya nggak ada, masa iya fotonya tak ganti fotonya Dewi Persik, masa iya tak ganti fotonya Lee Min Ho, kan nggak mungkin ya Pak ya, atau tak ganti fotonya SpongeBob, itu terpending. Ada yang tidak ada alamat perantauan atau apa. Apabila tidak ada alamat perantauan, tidak apa-apa dikosongi, apa namanya, diganti alamatnya Jakarta Malang aja. Kalau sudah menetap ya maaf ya. Kalau masih mau gejlek-gejlek maring Jakarta, tetap pakai alamat yang dulu, tidak apa-apa lah, sama aja. Yang penting ada nomor HP aktif atau apa itu akan masuk di bab 2 KTA di yang pembuatan tahap 2 itu tolong diperhatikan. Makanya kenapa sekretaris itu saya ada grup harusnya aktif, tapi maaf saudara Nining ini agak kurang aktif gitu loh. Minimal kalau tidak aktif begini ya minimal komunikasi terbangun gitu loh. Komunikasi itu kan penting. Walaupun tadi Pak Ustadz bilang paguyuban itu adanya perbedaan ya Pak ya, tapi perbedaan itu jadikan pemersatu, benar ya Pak ya. Walaupun enduk sepeterangan anak orang polisi orang mungkin atas kabel Pak, ya kan, tapi kita usahakan panas-panasi anggo open anggo apa man netes kabel. Masalah netes orang netesnya itu kan seleksi alam yang berbicara tuh. Terus kemana bertakon gitu kan, tuh bisa jalan dari nyongkon ngulang apa flashback itu karena abuak. Monggo Bapak Ibu yang mungkin dari Pak Ketua DPW, mungkin korwil lain tidak apa-apa. Monggo saya 3 pertanyaan dari kawan-kawan, silakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi tadi yang KTA kan baru dicetak sedikit, kalau nggak salah 22 itu kan untuk pengajuan yang di data saya itu ada 34 KTA, berarti masih ada pending sekitar 12 ya. 12 itu katanya ada yang kurang apa, bisa nggak nanti dikirimkan, oh misalnya si A kurangnya ini, si B kurangnya ini, jadi nanti ibaratkan saya menerangkan ke yang bersangkutan itu, oh ini belum diisi, saya tahu. Nanti kalau saya harus lihat satu persatu kan repot nih. Jadi nanti mohon dikirim datanya. Siap, berarti Pak Rohaji pengen sisanya berapa, namanya si A, si B, si C kurangnya apa. Oke, saya tampung, nanti sekretaris saya akan ngurusi. Hanya itu. Ayo siapa lagi? Utarakan tidak apa-apa. Jadi apa ya, main enak. Jadi kita gini loh, harus ngomik-ngomikan Jadi apapun yang menjadi problem kawan-kawan di paguyuban ini, selama gabung di paguyuban ini, sampaikan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melu ning paguyuban ada keterpaksaan, ketertekanan, kagak enakan atau apa. Jadi biar sama-sama kita tuh jalan jalan beriringan, dan kita jalankan semua program-program yang ada di paguyuban ini. Kendalanya apa nanti saya sampaikan, tidak apa-apa. Mau kendala iuran, kendala program, kendala apa,
saya tampung, nanti saya sampaikan kepada sekbid-sekbid terkait. Masalah KTA mungkin KTA sabar yang B2, atau oh dulu kok pernah ada Pak Ketum ngomong KTA gratis, terus kembali lagi kok bayar, ya kan? Itu nggak apa-apa, sampaikan. Kenapa seperti itu? Mungkin ada apa ya, dari sisi keuangan kita sekarang Bapak Ibu bisa berpikir kok dulu Paguyuban Perantau Pemalang itu anggota bisa nyampe minimal sekecil-kecilnya itu 200 orang. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat berapa, itu yang akan menilai sendiri Bapak Ibu. Sekarang Kopdar Korwil dulu contoh, ini nggak apa-apa Mas Ipang ya, Jakarta Barat minimal paling sedikit itu 30 sampai 50 orang. Sekarang 5 orang, itu pun plus Korwil lain. Itu kenapa? Berarti Paguyuban ini sedang tidak baik-baik saja. Itu yang perlu kita pikirkan. Jangan merasa karena saat ini kita merasa baik-baik saja. Karena apa? Korwil dan DPW tidak pernah ngomong kalau tidak baik-baik saja, ya kan? Kompol Kopdar aja ana sing teka, ya ana sing teka, tapi secara realisasinya kita harus tahu yang datang berapa. Itu, ini Bapak Ibu sebagai pembukaan biar Bapak Ibu nggak apa utarakan, tidak apa-apa. Saya tadi diamanatkan Pak Pembina, Pak Sekjen tolong tampung, akomodir semua omongan kawan-kawan seperti apa. Saya udah siap dari subuh. Nunggu Pak Sekjen, wis nang otaknya wis tak reng-reng, oh bakal diomongin, omong ini. Saya tampung. Nah, kemarin dari kesekjenan sudah melempar polling kepuasan. Apakah Bapak Ibu sudah menerima polling itu? Nah, kalau udah di-share di grup ketua Korwil. Kenapa saya melempar seperti itu? Karena biar tahu semester 1 kepengurusan Bapak Farudin dan kawan-kawan DPP ini seperti apa sih di mata kawan-kawan. Ternyata apa yang ngisi cuma 7 orang. Berarti Paguyuban Perantau Pemalang sedang tidak baik-baik saja. Di situ kita bisa menilai kalau kawan-kawan masih cinta si biru putih, masih sayang si biru putih. Saya paham Bapak Ibu semua, namanya ini Paguyuban kita itu sudah berakte notaris, sudah berkemkumham. Berarti ini jangan samakan sama Paguyuban RT, jangan samakan dengan Paguyuban arisan. Kita harus ada implementasi dari visi dan misi Paguyuban yang selama ini kita jalankan. Pamit gitu Gitu. 12 tahun kita sudah mau 13 tahun. Dan sekarang kepemimpinan Pak Farudin 2022-2027 itu sudah hampir 1 tahun. Ya, dari situ kita bisa berpikirlah. Ini Bapak Solihin, ini anggota Jakbar dari tahun 2010 dia. Beliau sudah melanglang buana melihat dulu Paguyuban 2010 seperti apa, kepemimpinan Pak Hadi seperti apa selama 10 tahun, kita merasakan apa, kita mendapat apa, kita jadi seperti apa, pasti sudah menilai lah. Makanya kemarin di forum forum Petri, ketika ada perdebatan 10 tahun ngapain aja, itu sebenarnya saat DPP dan Pak Pembina tidak perlu menjawab itu.
yang menjawab ya kawan-kawan semua. Maka dari itu saya sempatkan hadir pada hari ini, pengen mendengar apa sih, bukan Mbak Ida pengen ngomong apa, pengen sumbang wafer ya apa ngomong Mbak Ida ya. Bukan Mas Herman, Mas Ipang, Pak Ontong, asal jago bahasa Portugal, bahasa apa ya Mas Ontong ya? Bukan Purwokerto Tegal apa sih? Silakan sampaikan, tidak apa-apa. Untuk Ini kan- kegiatan itu Mas Sekjen. Kenapa? Untuk kegiatan cateringnya Untuk pernah sering di war-war di seluruh Jabodetabek. Kemarin ada kenalan saya yang di PWTS, Mas Irfan ngomong apa tuh kemarin. jadi merasa sekarang paguyuban kita itu nggak ada kegiatan. Iya katanya. Oke. Kalau Benar. kalau saya kan Benar. hitungannya kan Benar. di wilayah Pemalang. Jadi di wilayah Rantau gitu. Benar, tidak ada kegiatan. Benar. Karena apa ya? Saya sih tidak ini tidak apa ya. Aku sekjen loh. Aku di dalam kepengurusan sekarang loh ya kan. Kok tak pamit dia. Oh nggih. Matur Monggo, nuwun, nggih, matur nggih. nuwun. Ngapun teneng nggih. Pesan kula adapun terjadi kevakuman ataupun pengenduran dalam kegiatan itu terus dengan dinamika. Sebagai dinamika perjalanan sebuah paguyuban itu sebuah ekosistem alam kayak gitu. Tapi yang jelas jangan sampai paguyuban ini juga. Kalau bisa sampai turun ke anak cucu. Sebab sebuah persatuan kerukunan paguyuban adalah sesuatu yang sangat penting dalam berkehidupan. Itu pesan saya. Sayang kula semanten mawon, kula tak pamitan riyen nggih. Monggo matur nuwun, Mas. Monggo ya. Ojo donasi bae. Maksudnya Mbak Titin mungkin bukan hanya cuman sekedar donasi, tapi ada kegiatan positif lain. Itu kan hanya sekedar contoh, tapi nggak harus penanaman pohon atau apa. Iya, Contoh misalkan santunan atau apa gitu loh. Maksudnya ada kegiatan yang positif untuk masyarakat gitu loh. Selain itu. Toh misalkan mau donasi, nah donasi itu buat apa? Misalkan bukan hanya untuk ngunjungin orang sakit, mungkin kan gitu. Nah bisa jadi buat santunan atau sunatan massal atau kawinan massal gitu loh. Ya bahkan anak anggota Petri sing pengen nikah ora langka bisa ngebayar KUA kan bisa ya gue loh. Ya makanya ini kita tampung, kita komodir karena saya kan punya pimpinan. Ya. Kalau kita di bawah itu di kepengurusan itu banyak pemikiran-pemikiran. Tapi ketika pimpinannya mematahkan atau tidak menyetujui seperti itu, kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti dikira kalau kita jalan sendiri apa-apa menganggap ada negara di dalam negara. Melenceng. Nah, itu kadang yang menjadi dilema kawan-kawan kita di kepengurusan DPP. Padahal saya itu paham. Kawan-kawan anggota itu sebenarnya dalam batinnya itu getem-getem, apa namanya? Gregetan. Saya paham itu gregetan dan ayo sih ngapain. Karena paguyuban Perantau Pemalang, mindset paguyuban Perantau Pemalang itu ya kompol-kompol kegiatan disorot orang, akhirnya orang itu jadi tertarik melu gabung. Tapi ketika kita mengeksklusifkan paguyuban ini dan tidak pernah improve apapun, saya yakin ibarat mobil per ngarep wis orang bisa balik, ya kan? Saya paham sebenarnya bapak ibu semua anggota itu merasa kok koyong ngene gitu loh. Kita paham, tapi secara SOP kita kan kita nggak bisa ujuk-ujuk. Ini lo anggota kita seperti ini lo, tolong begini lo Pak Ketum, tolong lo begini Pak Wakil, Pak Hendra atau apa bagaimana? Semua ada, mungkin ada aturan dan aturan main, tapi
kalau seperti ini terus, bukan kita pesimis ya, saya yakin brodoli, Iya. ya kan? Jadi maaf ya, ini untuk ini aja gambaran ya Kang ya, yang nyata. Saya kan memang kan baru, tapi alhamdulillah dengan kegiatan kita yang kita lihat sih nggak belum seberapa juta, tapi kita dikenal. Grup gitu loh. trip itu. Iya, udah dapat undangan ini, dapat undangan itu. Sedangkan Petri yang sudah resmi itu loh yang sangat disayangkan ya. Petri yang sudah resmi kenapa nggak ada gitu loh. Nah itu berarti kan kita ada kesalahan terlalu fokus di dalam, Iya, betul. tidak mau membuka diri, tidak mau apa namanya berinteraksi dengan luar. Intinya dari kita untuk kita, dari kita untuk kita, dari kita untuk kita. Tapi situ emang bagus karena mungkin pengen kita memupuk untuk dalamnya, tapi kalau paguyuban seperti ini kayaknya kurang pas. Yaitu mungkin nanti saya sampaikan Pak Ketum, Pak Roji juga mungkin dekat dengan Pak Ketum, sampaikan seperti apa, biar sama-sama aku nyampaikan, Pak Roji nyampaikan juga, jadi lebih afdol. Ada dua arah yang menyampaikan bahwa dari DPW juga udah merasa seperti ini gitu. Jenuh. Yang lain monggo. Mohon maaf Pak Sekjen, Ya. Pak Sekjen, Yang menanyakan ngomong wedi. terkait dengan proker atau program kerja. Pak Sekjen sendiri tadi kan ngomong kepemimpinan Pak Sekjen sama Ketum Pak Farudin itu kan sudah berjalan kurang lebih setahun. Ya. Kenapa belum ada program kerja? Jadi pengurus semua itu menanyakan hal semacam itu. Padahal sudah setahun. Ya. Yang kedua, Pak Sekjen sendiri tadi kan ngomong udah langsung ke Menkumham segala macam. Itu kan dirame segala macam, brand-brand segala macam. Yang penting nggak usah mikirin brand, yang penting actionnya gitu loh. Siap. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Pertama saya jawab. Nanti saya menjawab omongannya Pak Untung. Aku takutnya mindset kawan-kawan saya seakan-akan saya musuhan dengan Pak Ketum. Saya jawab itu dulu. Karena gini loh. Program kerja hasil rapat apapun nih, maaf ya, mungkin nanti Pak Roji atau siapa atau kawan-kawan yang dekat sama Ketum sampaikan tidak apa-apa. Apapun yang menjadi keputusan rapat Dewan Pengurus Pusat itu sama Ketum beda realisasinya. Nah itu alasannya beda, kepemimpinan beda, orang beda. Itu yang menjawab, yang bisa menjawab itu hanya ketua umum kita. Gini, Kembali lagi. Pak Edi, mungkin saya luruskan. Ya. Sampean itu kan sekjen ya, ini kan teman-teman semua lah ya. Sampean sampaikan bahwa ini saya mohon maaf ya, saya bukan saya hanya membantu ketum nih. Jadi gini Mas Untung, dan itu memang mungkin bukan hanya pertanyaan Mas Untung aja ya, mungkin teman-teman ya. Jadi gini loh, Pak Edi ini kan yang DPP hanya Pak Edi nih ya. Ya, yang DPP Pak Edi. Secara struktural yang punya kebijakan kan DPP. Kalau saya kan di luar struktural, tapi saya hanya nanti bisa mengimbanginya itu ketum, tapi untuk jajaran pengurusnya saya nggak bisa. Jadi misalkan saya ngomongin pengurusnya itu saya nggak boleh itu sebetulnya. Tapi saya negurnya itu langsung ke ketumnya. Itu loh, tolong sekditnya jangan seperti ini. Ini loh, sekdit ini jangan seperti ini, sekjennya jangan seperti ini. Itu saya ke ketumnya, bukan saya langsung to the point ke orangnya. Jadi gini Mas Untung, selama ini Pak Ketum itu masih fokus di intern. Gitu ya, yang saya tahu. Nah, saya patahkan dengan Mas Edi. Seharusnya tadi mohon maaf ya Mas Edi. Mas Edi jangan menjawab seperti itu. Nggak boleh. Ya, itu nggak boleh itu. Harusnya Mas Edi menyampaikan bahwa nanti saya sampaikan ke ketum dan inilah kekurangan dari DPP gitu loh, bahwa program keluar itu memang belum dicanangkan oleh ketum.
Tuh, Mas Untung. Siap. Kenapa tidak ada program-program yang sifatnya keluar? Jadi Pak Ketum itu sepertinya masih fokus ke dalam. Contohnya termasuk yang mohon maaf ya, yang sakit, yang kena musibah kayak gitu loh. Tapi untuk program Petri keluarnya itu sepertinya Pak Ketum belum fokus gitu loh. Nah, ini memang yang saya lihat itu memang pengurus saat ini itu belum klop semuanya gitu loh. Makanya saya mohon teman-teman pengurus Korwil sebagai tangan kanan kirinya DPP mohon bantu, bukan justru malah saling menjatuhkan atau ngebully DPP, tapi dibantu. Apa sih susahnya gitu loh, DPP apa sih kelemahannya? Ibarat orang tua kalau lagi mandek antara ayah dan ibu, penengah itu kan anak, betul nggak? Nah, Korwil DPW inilah sebagai anaknya yang menengahin. DPP ada apa sih gitu loh. Nah, ketua Korwil ini harus interaktif, harus aktif, jangan hanya diem ngikutin apa kata dari DPP tok gitu, yang mana nanti akhirnya DPP kesulut. Korwil kok bisa ngatekna DPW, itu ada apa gitu loh. Kalau nggak kesulut berarti DPP-nya budek gitu loh. Begitu sebaliknya, kalau Korwilnya diomongin sama DPP terus ajuk bae, ya berarti Korwilnya budek, double gitu loh. Nah, makanya yuk kita support semuanya, dari khususnya teman-teman pengurus. Nah, anggota kan hanya bisanya mensupport, nggak bisa mau gerak sini kan nggak bisa. Nah, support anggota apa ya, yaitu tadi salah satunya iuran, bertanya gimana keadaannya, kondisinya seperti apa, kira-kira kelemahannya di mana. Jangan langsung menghujat, kayak mohon maaf ya kayak kemarin Mas Irfan segala, jangan, tapi lihat dulu kondisinya gitu loh, ada apa sih. Nah, kalau sudah tahu tetap bandel, baru dia mau ngomong seperti itu, monggo gitu loh, anggota silahkan gitu loh. Nah, ini makanya tahun 2023 ini rencana kan berapa, tanggal 8. Nah, mudah-mudahan setelah tanggal 8 itu ada satu keputusan yang bisa memajukan paguyuban perantau Pemalang gitu loh. Jujur ya, saya setelah tidak menjabat, seharusnya saya itu sudah ayem ya, sudah ayem, tapi saya tidak bisa diem. Ternyata ini bukan semata-mata hanya kesalahan pengurus toh, ada andil dari saya. Kenapa? Berarti saya belum bisa menghasilkan kader yang bagus buat pengurus Petri. Makanya saya masih kepikiran gitu loh. Nah, saya hanya bisa memantau ya, saya mau nggak mau saya hanya bisa komunikasinya ke ketum. Saya tidak bisa Bang Edi primen sih jadi sekjen kok nah itu loh, itu yang menegur itu harusnya ketum, bukan saya. Nah, saya menegurnya ketum, gimana sih pengurusnya, gimana sih Korwilnya gitu loh ya. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu Mas Edi tolong ditampung, nanti disampaikan di Korwil, termasuk itu kenapa sih tidak ada kegiatan di luar, itu kan sudah masuk satu poin. Nah, jadi saya meluruskan Mas Untung, dan mohon maaf ya Mas Edi ya, maksud saya oke lah kalau di dalam DPP itu ada sedikit perbedaan, kalau bisa jangan disampaikan frontal gitu. Tadi sampai menyampaikannya frontal itu ya, jadi mohon dimaklumi. Mungkin Mas Edi juga mungkin udah orang lah maksudnya bagus ngangken gitu loh, wis ngangken mungkin ya, itu seharusnya nggak boleh Mas Edi. Nah, kembali lagi tadi Pak Hadi hanya bisa menegur Pak Ketum, dan saya juga menampung begini nggak bisa langsung kerja sendiri, harus izin Pak Ketum lagi gitu loh. Jadi semua kan ngikutin, kita berusaha mengikuti prosedur, tapi biasa satset
Orang besok ya kan. Saya hanya nambahin ini aja sih, kemarin yang Mas Wiwin sampaikan ya, yang bertanya terkait kerjasama dengan PMI. Maksud saya hanya menimpali ada prosesnya gitu loh, ya kan? Kalau mau jadi prioritas, apa yang sudah kita berikan? Lah kok ana sing jawab, lah selama 10 tahun ngapain aja? Lah maksud saya bukan itu, tapi ada prosesnya. Jadi kalau kita mau jadi prioritas, apa yang harus kita berikan ke PMI? Nasabah aja kalau mau jadi prioritas, kan orang cukup nabung 1.000 200.000 jadi nasabah prioritas. Kudune wis MM-an ming dhuwur kan? Ya kan? Ora cukup nemben nabung 1 juta 2 juta terus pengen jadi nasabah prioritas kan nggak bisa. Nah, Petri kan baru sekedar 1 tahun sekali. Maksud saya itu. Nah, kok ditanggepin sudah ngasih selama 10 tahun ngapain aja? Kan lucu gitu loh. Maksud saya itu. Bukan saya mendebat Mas Wiwin, bukan, tapi justru memberi arahan gitu loh. Nah, kalau mau kerjasama ya kita harus memberi dulu apa yang harus kita berikan ke PMI. Contoh misalkan kita sanggup nggak sebulan sekali bikin donor darah, penggalangan donor darah berapa kantong. Kalau itu sudah sanggup, misalkan setiap bulan, mungkin kita bisa kerjasama dengan PMI. Kita jadi prioritas utama, anggota kita kalau butuh jadi prioritas di PMI tanpa harus keluar-keluar ke yang lain gitu loh, rumah sakit itu mungkin bisa. Maksud saya itu gitu loh, bukan mematahkan, bukan, tapi memberi jalan. Nah itulah salah satu contohnya. Maksud saya itu bukan itu ya Mas Wiwin ya, mungkin Mas Wiwin maksud lah, bukan saya mematahkan, maksud saya harus begini, bukan, tapi saya meluruskan bahwa ada proses untuk menjadi kita prioritas gitu loh. Itu maksudnya ya Mas Wiwin ya. Nah ada yang salah nanggapin ya, mau nggak mau saya juga meluruskan. Takutnya teman-teman yang di forum umum yang baru salah tanggap 10 tahun ngapain aja ya. Saya terus sama memang ada sedikit nggak terimanya seperti itu gitu loh. Saya nggak terimanya seperti itu, dan saya juga disampaikan di grup loh, bukan maksud itu, bukan, tapi justru saya meluruskan ini loh prosesnya seperti ini. Kerjasama sama siapapun nggak masalah, tapi kan kerjasama itu pasti saling menguntungkan, ya kan? Nggak hanya menguntungkan satu pihak dong. Nah kita mau misalkan kerjasama dengan, waktu dulu pernah dinas kependudukan, saya hanya dari dinas, udah Mas yang penting kumpulin saja, yang mau bikin KTP kumpulin baru nanti informasi ke saya. Nah itu kan sudah ada kesepakatan awal gitu loh. Ya sudah, saya hanya mengumpulkan, ada 10 orang 15 orang saya kumpulkan, saya kasih ke dinas kependudukan, Pak tolong ini dicetakin jadi. Nah seperti itu. Kalau nanti misalkan kerjasama dengan PMI, ya udah setahun sekali nggak apa-apa, nanti Petri jadi prioritas, ya sudah, karena itu sudah ada keputusannya gitu loh. Maksud saya itu sudah ada kesepakatan. Lah ini belum apa-apa mau jadi prioritas, kan kita hanya masih mang-mang kan gitu. Nah itu maksudnya ya, itu saya sedikit menjelaskan. Dan mungkin juga kemarin sempat akhirnya jadi rame, yang lama pada keluar ya kan. Memang ada bagusnya, tapi ya itu ada prosesnya. Kemudian saya yakin sih, buat saya ya, mau debat di Facebook, mau debat di WA, buat saya enggak masalah, karena di situ saya bisa belajar itu loh. Toh nanti ketemu juga biasa, tabok-tabokan lah ya loh, itu hal biasa. Jadi jangan khawatir di stop jangan gitu loh, udah biarin aja. Jadi teman-teman juga nanti bisa menyikapinya kira-kira yang positif mana, yang negatif mana, baru diambil gitu loh. Itu ya. Monggo lanjut Mas Edi. Pak betul. Ya mungkin gini, orang yang sudah mengenal saya selama 12 tahun pasti tahu lah. Yang orang tapi ngejak nyong ngejak mlebu maring Petri maning siapa? Iya. Nyong wis nyaman dijak mlebu maning. Ya orang mutungi dadi mikiri. Jangan isi anak. Hah? Wis langet, tapi nyong mending pensiun orang mikir aja mumet sebenarnya ya kan. Tapi kan nanti bentar mau mesti seger ya. Kata Pak Hati, seger lah, sikepan mulu.
Nah, jadi intinya seperti itu. Kita juga ya harapannya sih semua korwil satu seirama, bahkan dari ketua korwil atau DPW itu bisa mensinkronkan kepengurusan seperti apa, kepengurusan sendiri. Contoh, sampai tadi yang saya agak sentil sedikit, Mbak Nining itu tolong nanti Pak Rohaji bagaimana gitu ya kan. Terus masalah iuran apa nggak ada pesan buat Pak Kemenyu. Sebenarnya ada kalau masalah iuran. Nggak apa-apa, sampaikan. Nanti kan saya sampaikan oleh Pak Menteri Keuangan gitu loh. Sebagiannya pada tanya dulu lagi pemilu Pak Hadi DPW nggak ada iuran wajib itu. Nah, tapi sekarang begitu kan ini kok disamakan gitu loh. Sedangkan ya kalau saya maksud mungkin untuk yang di Pemalang kan untuk secara pemasukan kan nggak sebaik kayak yang di merantau gitu kan. Nah itu yang masih makanya untuk yang DPW itu yang tingkat iuran itu nggak bisa maksimal terus terang. Karena saya juga bisa maklumi itu. Nah satu lagi untuk berkaitan dengan iuran karena ada kaitannya dengan sosial ya sosial untuk sosial ya mohon maaf kayak kemarin ada anggota kita yang meninggal nah, itu secara ini saya ingat saya kan nggak ada itu yang dari DPP dan sosialnya donasinya nggak turun. Harusnya minta, harusnya ada, harusnya sampean minta. harusnya minta iya, itu haknya kok. Saya emang sih belum Yang iuran jauh ya. masalah yang sebentar waktu itu yang diinformasikan yang sudah iuran, makanya saya nggak berani minta karena nanti jenis apa ya harus yang iuran dulu di prioritasnya. Nah, sedangkan kan dia kan itu kan anggota aktif ya, anggota aktif. Sedangkan yang sebelumnya yang anggota Saksim kalau nggak salah apa ya? Iya. Sebelumnya yang rumahnya mana itu? Cibelok apa mana saya lupa? Iya, Cibelok. Apa Cibelok siapa? Apa Cibelok kalau salah? Itu juga nggak dapat. tapi setelah dia dibayarin iurannya dapat. Kalau itu saya nggak tahu. Sebenarnya gini, Ininya. Mas Roji, sebenarnya gimana? untuk ke depan kalau memang itu anggota apalagi pernah aktif minimal sampean menyampaikan dulu bahasannya ikhtiar lah ya loh barang oleh ya alhamdulillah barang ora oleh ya kayak keprimen kayak gue loh. Iya sih sebenarnya ya aku akhirnya punya ini ya udah yang hadir aja kita olehkan pribadi kan Sama ngomong yang akhirnya itu kan ya. seperti itu Sama yang transfer lah ya. karena saya minta pikiran saya itu dia belum mau iuran saya pikiran situ. Nah berarti ini berarti masih Mas Roji masih ada miskomunikasi sebetulnya sampaikan aja dulu ya sampaikan jangan sampai nanti itu tadi bahasannya kayak ikhtiar nih ngilah nyontak palangat takon dingin yang oleh syukur orang oleh ya keprimen ya sudah gitu loh. Kemudian begini dari dulu saya itu harapannya gini loh apa yang sudah kita berikan ke Petri kalau bisa jangan berharap bahwa saya dapat apa-apa gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita memang betul-betul memiliki Petri gitu loh, bukan hanya berharap sesuatu yang sudah kita sesuatu. Harapannya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya, memberi pengertian ke teman-teman. Kan dari dulu saya sampaikan seperti itu kan, supaya apa? Supaya itu tadi kalau memang belum ada atau mungkin pengurusnya lupa, maksudnya tidak ada rasa sakit hati gitu loh. Kemarin karena ada kenapa saya bilang seperti itu? Kemarin kan sempat tuh yang Bekasi sampai diupload di Facebook. Oh, kudune urunan dingin ya amen oleh bantuan. Mungkin ada yang baca lah itu, mungkin ada yang baca. Itu gitu loh. Berarti kan dia mengharapkan bahwa kalau apa yang dia berikan harus kita kalau ada sesuatu dapat gitu loh. Nah, harapannya kita teman-teman itu kan pejuang nih di Petri itu pejuang. Nah, yang seorang pejuang itu tidak mengharapkan apa yang sudah saya berikan gitu loh. Nah, iya, contoh pejuang negara wes kan banyak
negara tapi tidak diakui, mereka juga legowo, bahasanya seperti itu. Nah saya pengennya seperti kan dari dulu saya sering menyampaikannya seperti itu kan. Nah artinya apa ya, ini buat pelajaran lah ya. Tapi kalau memang di situ sudah ada anggaran sosial dan sudah ditetapkan, ya mau nggak mau berarti kita yang sudah iuran bisa menuntut gitu loh, bisa minta, karena sudah ada kesepakatan bahwa sosial itu untuk A, B, C, D gitu loh. Di situ ada untuk orang sakit, ada orang meninggal, sudah ada ketentuannya. Ya mau nggak mau dari teman-teman pengurus Korwil menyampaikan minta minimal ada, ini kan anggota nih, yang bahasanya itu bukan sakit gitu loh, ada empati lah, entah itu 50.000 atau 100.000 gitu loh. Itu sebetulnya ya tadi saya bilang minimal ke depan kalau memang ada seperti itu ikhtiar dulu lah minta gitu loh. Nah nanti kalau memang nggak dapat kasih pengertian, udah dari teman-teman inilah, ini atas namanya Petri gitu loh, jangan mengatasnamakan ini dari pribadi seseorang tapi ini mengatasnamakan Petri, bahasanya kita nutupi DPP sing orang main gitu loh. Harapan saya seperti itu. Kalau untuk kan daripada DPP Itu tinggal nanti pas rapat pengurus sampaikan ke DPP bisa newingi ora oleh gitu loh maksud saya. Bukan bisa hadir. Nah catet tenang. ya jadi buat ya semuanya ini jadi masukan buat Mas Edi dan teman-teman khususnya buat Kayaknya gini, sosial. maaf ya, kok bebannya udah disaikan, harusnya kan gue surat-surat tok ya. Kok mikirnya sekabar mumet gregetan nyong Nampung lah sih, nampung. setruk suwe-suwe Nah, beneran. tapi memang ya otaknya otaknya organisasi itu ada di ketum sama sekjen. Jadi nanti Mas Rohaji juga sama, DPW juga sama. Otaknya DPW ya ada di ketua sama di sekretaris gitu loh. Kenapa? Karena itu nanti akan beriringan. Kemaning, Om Mimin ngomong, kayaknya aku buka deketnya ngomong. Kamu sih anyar. Lo mau mau Terus? bandung mikrofon. Ini juga ada kelemahan kita dari dulu. Kalau saya dulu pernah menyampaikan, kalau yang mau pindah Korwil, yang penting menyampaikan ya, menyampaikan ke Korwil sebelumnya, kemudian daftar ke Korwil yang baru gitu loh. Dan ternyata kan banyak nih, terus ya maksud saya biar nggak terlalu administratif banget lah gitu loh, hanya sekedar menyampaikan sudah Yang pindah. terus yang pindah gitu loh, Kulon nuwun gitu loh. Ada sih yang sempat ngomong udah pamitan dulu sana. Ntar sini Iya nggak pak, ya memang seperti maksudnya itu. secara ini pamit dulu ke sana. Di sini mah nampung gak ada masalah. Iya, Kalau tapi kita maksudnya nampung. memang dari dulu itu tidak tertulis gitu loh, tidak tertulis bahwa saya keluar dari Korwil. Kayak saya kira misalkan apa pindah KTP cabut berkas, daftar mene gitu loh. Nggak seperti itu, cuman hanya menyampaikan nyong pindah maring Korwil mene. Nah, iurannya berarti nanti ikut ke Korwil yang baru gitu. Cuman mungkin kalau sekarang mau Pak Sekjen mau dibikin secara administratif ya monggo gitu loh, akan lebih bagus seperti itu, karena memang kadang jadi dilema di saat 5 tahunan. 5 tahunan Di gitu dilema kan. nanti PR besar. Terus di yang saat konten ya, konten siapa ya? di saat nanti iuran ya, gue iurannya nyong pen melu ngendi kayak melu Bogor apa melu Pemalang kan seperti itu. Kayak kemarin Kang Mimin ngapurane nyong urung izin nyong langsung maring DPW, nggak masalah, sing penting tak urunan kan kayak gue. Monggo. Ayo sing nambahin. Ya, Kang Ahong yang pen Ya ngomong. wis ana 2 poin kegiatan luar, masalah iuran. Ternyata kirain aku DPW adem-adem aja masalah Karena iuran. dulu gratis, Oh. maksudnya kita bebasin gitu loh Mas. Dulu kan dibebasin. Karena iurannya Nah, itu sebenarnya Pandangan- itu kan udah menjadi keputusan Mubes. karena itu yang saya tahu ya, itu keputusannya asalnya kalau Pak Ketum sendiri udah apa istilahnya memberikan lampu hijau di sini dibebasin seperti itu. Tapi ternyata hasil rapat DPP itu nggak disetujuin. Ya karena mungkin kan ada apa ya, bukan kecemburuan, ada
apa sih namanya, kalau seandainya nanti sini nggak di sini gratisin, nanti korwil lain berpikir ini kan kita harus ada yang jojo terlalu frontal mana juga jumpa menghina. Tapi bisa nih gimana nyatanya gitu loh. Begitu dulu lagi beliau masih menjabat seperti itu di Karena saya Pemalang. beranggapan begini,